Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, khususnya Ketua Yayasan Masjid Namira sekaligus jajaran pengurus takmir Masjid Namira yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang tentu kita selalu berdoa mudah-mudahan kegiatan kita ini merupakan salah satu cara kita untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini sebagaimana kita ketahui, ternyata angka saudara-saudara kita yang terkena virus corona itu semakin lama bukan semakin sedikit, bahkan semakin banyak. Bahkan kita mungkin semuanya sudah mengetahui bahwa isi dari media sosial yang kita miliki, apakah itu Facebook atau Twitter, hari-hari ini banyak diramaikan dengan wafatnya saudara-saudara kita karena penyakit atau karena virus tersebut. Tentu kita berdoa mudah-mudahan mereka semua diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Tentu ini bukan sesuatu yang menggembirakan kita karena virus ini ternyata sampai sekarang masih belum selesai. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menasihatkan diri saya sendiri dan kita semua, mari kita tetap menjaga kesehatan kita baik-baik seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk segera menghentikan laju dari virus ini. Karena katanya awal Januari 2021 nanti sudah ada vaksinnya, tapi juga masih banyak yang mempertanyakan tentang vaksin itu. Di beberapa negara juga sudah mulai, bahkan di Amerika Serikat, ya, negara tertinggi yang paling banyak terkena COVID, ya, di New York saja sudah 1 juta orang yang terkena COVID itu. Bahkan ada beberapa yang kemudian mereka mantan-mantan presiden mereka itu siap untuk divaksin untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Di Inggris juga demikian dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan virus ini segera berhenti. Paling tidak kita berdoa mudah-mudahan Ramadan nanti kita bisa berpuasa sebagaimana sebelumnya, karena Ramadan kemarin kita sudah tidak begitu normal untuk bisa meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Yang kedua, kita juga baru saja menghelat pilihan kepala daerah di tempat kita di Lamongan ini, dan tentu kita juga menunggu hasil resminya dari KPU tentang siapa mereka di antara 3 itu yang akan menjadi secara sah menjadi pemimpin. Tentu kita juga berharap mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti itu akan menjadi pemimpin yang baik, yang pertama-tama semakin mensyiarkan kegiatan-kegiatan keislaman yang kemudian bisa memakmurkan masjid kita ini. Jangan sampai naudzubillah kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, yang kemudian menjadikan syiar agama itu menjadi terhambat. Itu sesungguhnya harapan kita. Nah, dari situlah mungkin salah satu yang sekarang ini sedang terjadi, di mana suka atau tidak suka hari-hari ini kita dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang di sana mengandung unsur kezaliman.
peristiwa-peristiwa yang di sana mengandung unsur kedzaliman. Dan kalau kita lihat hampir di belahan negara, ya hampir di berbagai macam belahan negara ternyata mengalami ini. Saya baru saja tadi sore ya ada ngelihat TV One, pas kebetulan ada informasi mancanegara, itu ada seorang warga negara yang ditembak oleh polisi di Albania. Albania itu kota kecil di Eropa, ya, ibu kotanya Tirana. Negara ini mayoritas muslim penduduknya, ya, tetapi pemerintahannya itu komunis atau pemerintahannya itu ateis. Sehingga di sana agama itu tidak begitu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya dengar katanya sholat pun harus ke tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh aparat. Itu di Albania. Ada satu orang yang ditembak oleh polisi dan kemudian meninggal. Dan kemudian terjadi demo besar-besaran di Albania. Itu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira akhir-akhir ini semakin sering kita ketahui. Dan kita juga baru saja ya di negara kita sendiri juga mengalami situasi itu. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan peristiwa ini bisa diungkap dengan terang benderang gitu ya, karena masing-masing mengklaim bahwa mereka tidak bersalah. Ya, terutama dari sisi aparatnya yang mengaku tidak bersalah, dan karenanya kemudian terjadilah yang sekarang ini kita lihat. Sekalian, wallahu alam bisawab, dan ini yang saya simpulkan, ini sesungguhnya adalah bentuk-bentuk kezaliman di dalam sebuah masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sengaja mengambil tema ini yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan spektrum yang agak sedikit luas tentang bagaimanakah sesungguhnya zalim itu. Jadi zalim itu seperti apa gitu. Ternyata juga luas di sini ininya. Karenanya saya membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mohon maaf ya enggak ketulis di sini perawinya ya. Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jadi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kezaliman ini, tentu karena spektrumnya itu adalah spektrum yang cukup luas tentang makna sebuah kezaliman, sehingga masing-masing akan memiliki potensi melakukan ini. Termasuk kita. Ya, masing-masing akan punya potensi untuk melakukan ini, melakukan kezaliman ini. Termasuk kita dalam berbagai macam level kezaliman yang berbeda-beda, dan tentu pada saat yang sama juga tergantung kemampuan mereka untuk bisa berbuat zalim. Nah, karena itu kita lihat di sini. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, mungkin saya pernah merilis ya 6 orang sahabat terbanyak meriwayatkan hadis ya. Dan Jabir bin Abdullah ini terbanyak ke-6 para sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah Abdullah bin Abbas, dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan 1547 hadis ya. Dan kalau kita lihat dari 6 sahabat yang meriwayatkan hadis itu, ya tentu pertama-tama Aisyah adalah satu-satunya sahabat perempuan ya, dari 6 itu yang meriwayatkan hadis terbanyak gitu ya. Dan Jabir bin Abdullah itu dari 6 sahabat itu, maka beliau adalah satu-satunya sahabat Ansor yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi Abu Hurairah, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik,
yang keempat adalah Aisyah binti Abu Bakar, yang kelima Abdullah bin Abbas, dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Nah, salah satunya sahabat Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan hadis tentang kedzaliman. Ya. Baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini saya sengaja membahas satu tema ini dulu ya, sebelum tema, karena di sini ada dua tema besar, yaitu tema tentang zalim dan tema tentang kikir. Ya, tema tentang zalim dan tema tentang kikir gitu. Ya. Ittaqudz zulma, ya, takutlah kamu akan kedzaliman. Ya. Takutlah, berhati-hatilah kalian terhadap kedzaliman. Karena fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya. Jadi kedzaliman itu siapapun pelakunya, mungkin juga termasuk kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Inilah nanti yang akan memproduksi kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Nah, para ulama memaknai kegelapan di hari kiamat itu ada 3. Ya. Jadi kegelapan di hari kiamat itu ada 3. Yang pertama adalah kegelapan dengan makna aslinya. Ya, memang nanti orang-orang yang berbuat zalim itu akan buta matanya. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa di akhirat nanti gitu. Ya. Na'udzubillah sekali lagi. Yang kedua adalah makna yang kedua dari kegelapan ini adalah kesulitan demi kesulitan yang akan dialami di akhirat nanti itu. Karena di akhirat nanti, sebelum orang itu akan masuk ke surga atau akan masuk ke neraka, itu akan melalui proses. Ya, dan di proses itulah masing-masing orang akan memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang prosesnya mudah, ya, ada yang prosesnya sulit. Ya. Jadi ada yang prosesnya mudah, ada yang prosesnya sulit. Nah, di dalam yang proses sulit itu kesulitannya juga banyak. Ya, kesulitannya juga banyak. Jadi kesulitan demi kesulitan. Inilah kegelapan yang akan dialami oleh orang-orang yang berbuat zalim ketika di akhirat nanti. Nah, mana yang ketiga adalah ukubat, siksa. Ya, setelah mereka menyelesaikan prosesnya dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah, tentu naudzubillah, ya, itu mereka akan mengalami berbagai macam bentuk siksa. Dan inilah yang dimaksud dengan kegelapan itu. Jadi pertama-tama kegelapan itu memang gelap, di sana nanti mereka nggak bisa melihat. Yang kedua, mereka akan mengalami proses yang sulit sebelum mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian yang ketiga, begitu masuk ke dalam neraka, mereka mengalami berbagai macam bentuk siksa, yang siksa-siksa itu tidak dialami oleh mereka-mereka yang tidak berbuat zalim. Nah, itu ya. Jadi makanya berhati-hatilah kalian terhadap kedzaliman. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Hindarilah kedzaliman, karena kedzaliman itu adalah kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Ya, nanti kita maknai aja ini ya. Wattaqus syuhha, dan berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kikir itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Kekikiran itu mendorong mereka untuk menumpahkan darah, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan mereka. Nah, ini kita tidak bahas ya tentang kikir ini, mungkin nanti di lain waktu. Yang kita bahas ini adalah tentang zalim. Nah, apa makna zalim itu? Ya. Apa makna zalim itu? Az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Ya, di dalam kamus Lisanul Arab gitu ya, disebut zalim atau az-zulmu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Jadi gambarannya sederhana tentang makna bahasa ini.
Kalau ada orang menaruh peci di kakinya, maka dia telah berbuat zalim, karena tempatnya peci bukan berada di kaki. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang menaruh sandal di atas kepalanya, maka orang ini berbuat zalim, karena sandal tempatnya bukan di atas kepala, dan begitu seterusnya. Ini secara makna bahasa. Nah, sekarang secara makna istilah, ya, jadi Imam Ad-Jurjani itu mengarang buku At-Ta'rifat. At-Ta'rifat itu maknanya adalah definisi-definisi. Ya, definisi-definisi, makna-makna. Beliau mengatakan zalim adalah ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil wa huwa al-jur. Ya. Jadi zalim artinya melewati koridor kebenaran atau melampaui koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Jadi melampaui batas-batas kebenaran, ya, hingga masuk ke dalam kebatilan. Itu adalah zalim. Wa huwa al-jur, dan itu maknanya adalah maksiat atau penyimpangan. Ya, itu maknanya adalah maksiat atau penyimpangan. Artinya tidak ada zalim itu yang kemudian bermakna kebenaran. Ya. Jadi tidak ada zalim itu yang kemudian bermakna kebenaran. Gitu. Setiap kezaliman itu pasti memiliki makna kemaksiatan dan penyimpangan. Kenapa? Karena zalim itu melampaui batas-batas kebenaran. Ya, melampaui batas-batas kebenaran itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, lihat saja tindakan-tindakan kita ini, ya, perbuatan-perbuatan kita ini melampaui batas-batas kebenaran atau tidak. Karena ketika sudah melampaui batas-batas kebenaran, ya kan, berarti dia ada di dalam kebatilan, dan karena itu disebut sebagai penyimpangan dan kemaksiatan. Wakila huwa at-tasarruf fi milkil ghair. Ya, atau makna lain di sini dikatakan bahwa zalim itu adalah menggunakan milik orang lain. Maksudnya adalah melaksanakan sesuatu yang itu bukan miliknya. Ya, bukan miliknya. Tapi dia menggunakan milik orang lain untuk melakukan perbuatannya, yang itu tanpa seizin pemiliknya. Nah, itu dinamakan zalim. Wa mujawazatul had. Ya, dan melebihi batas. Ya, melebihi batas. Nah, karena itu di dalam Al-Qur'an sekalian, urusan melampaui batas ini selalu terkait dengan kezaliman. Dan kalau kita lihat, manusia ini punya potensi melampaui batas. Ya, punya potensi melebihi batas, itu manusia. Karena itu Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Ya, tidak, sekali-kali tidak, ya. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu gampang melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas itu? Ketika mereka memiliki sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk itu. Ya, yang bisa mereka gunakan untuk itu. Kekuasaan misalnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk melampaui batas. Harta kekayaan bisa dia gunakan untuk digunakan untuk melampaui batas. Alasan-alasan kelebihan dari orang lain, alasan-alasan merasa lebih dan lebih baik dari orang lain, inilah yang dijadikan sebagai sebuah potensi untuk melampaui batas. Dan seperti itu. Nah, sekalian, secara bahasa dan secara istilah, inilah yang disebut sebagai makna zalim. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang keluar dari batas kebenaran. Ya. Jadi kesimpulan utamanya mungkin seperti itu. Apakah itu berupa niat? Apakah itu berupa ucapan? Apakah itu berupa perbuatan? Kalau sudah melampaui koridor kebenaran, itu adalah sebuah kezaliman. Dan karena itulah maka lawan kata dari kezaliman ini adalah keadilan. Karena keadilan itu
melakukan sesuatu sebagaimana proporsinya. Ya, melakukan sesuatu sebagaimana proporsinya. Nah, baik, kita lanjutkan. Macam-macam zalim. Nah, ini ada hadis dari Imam Abu Nuaim, ya, Syekh Nasiruddin Albani menyebut hadis ini hasan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu salasatun." Kezaliman itu ada 3 macam. Ya, kezaliman itu ada 3 macam. Fa zulmun la yatrukuhullah. Pertama adalah zalim yang tidak akan Allah biarkan. Ya. Maksudnya Allah tidak akan membiarkan kezaliman ini, pasti Allah akan membalas gitu. Kezaliman, maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa zulmun yughfar. Kezaliman yang diampuni. Ya, kezaliman yang diampuni. Wa zulmun la yughfar. Dan kezaliman yang tidak diampuni. Ya, kezaliman yang tidak diampuni. Berarti ada 3 di sini ya. Kezaliman yang Allah tidak membiarkan kezaliman itu. Yang kedua, kezaliman yang diampuni. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak diampuni. Wa amma dzulmul ladzi ya la yughfar fasyirku la yaghfirullah. Ya. Adapun kezaliman yang tidak diampuni, fasyirku, maka itu adalah syirik. Ya, maka itu adalah syirik. Ya, jadi bentuk melampaui batas sampai kepada perbuatan yang bernama syirik, maka itu tidak diampuni. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yaghfirullah. Allah tidak mengampuni. Maksudnya tidak mengampuni dosa syirik. Wa amma dzulmul ladzi yughfar fa dzulmul 'abdi fima bainahu wa baina rabbih. Adapun kezaliman yang diampuni adalah kezaliman seorang hamba terhadap hak Rabb-nya. Maksudnya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah yang tidak sampai berbuat syirik, ya, yang tidak sampai berbuat syirik itu. Apakah itu berwujud meninggalkan perintah atau melakukan larangan, ya, atau melakukan larangan? Maka kezaliman seperti ini, kalau yang bersangkutan itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dosa syirik juga seperti itu. Kalau dia bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, dan kemudian dia tidak melakukannya lagi, maka Allah akan mengampuninya. Syirik yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik yang dibawa oleh seorang hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi datang kepada Allah di akhirat membawa dosa syirik, maka dosa itu tidak akan diampuni. Tapi ketika ada seorang hamba yang membawa dosa-dosa yang tidak sampai kepada kesyirikan di akhirat nanti, maka itu yang Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dengan kehendaknya. Ya, bisa mengampuni dengan kehendaknya. Nah, sekalian, di yang ketiga inilah yang cukup panjang pembahasannya di sini. Wa amma dzulmul ladzi la yutrak, ya, dan adapun kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzulmul abdi fayaqtassuhu ba'dhum mim ba'd, yaitu kedzaliman seorang hamba kepada sesamanya, maka Allah akan membalaskan sebagian terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau kita lihat pada posisi ini, maka inilah sesungguhnya kezaliman yang kemudian mendapatkan porsi pembahasan yang cukup banyak, karena ini terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Ya, terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Nah, ini nanti yang kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, sampai di sini kita bisa melihat betapa
macam-macam kedzaliman ini Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya sendiri. Baik. Yang pertama-tama ya adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu manakala mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-13 dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan nasihat atau pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Jadi zalim terbesar seorang hamba itu adalah manakala dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jelas gitu ya ayatnya. Nah, sekalian, kenapa zalim kepada Allah Subhanahu kenapa syirik ini bentuk kezaliman yang paling besar? Ya, karena zalimnya itu sampai kepada menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya maka kalau orang itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka realisasinya itu adalah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa melanda siapa saja. Mungkin kita akan mengatakan orang yang pintar tidak akan berbuat syirik. Ya. Mungkin kita mengatakan orang yang secara intelektual tinggi tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu sulit dilogikakan oleh akal. Syirik itu sulit dilogikakan oleh akal sehat. Gitu ya. Sulit gitu. Bagaimana orang itu menyembah patung, bagaimana orang itu minta-minta kepada kuburan, bagaimana orang itu minta-minta kepada pohon yang besar, itu kan sulit dilogikakan oleh akal sehat. Dan karena itulah pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bertanya kepada mereka yang melakukan cara-cara seperti ini, mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang bisa diterima oleh akal. Makanya ketika Rasul bertanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Maka mereka cuma mengatakan, hakadza abauna yaf'alun. Demikianlah bapak-bapak kami dulu melakukannya. Gak ada jawaban yang lain. Gak ada yang bisa diargumentasikan. Gak ada yang kemudian bisa memberikan alasan yang alasan itu bisa diterima oleh akal. Ini persoalannya. Sementara keistimewaan manusia dibanding malaikat, dibanding makhluk-makhluk yang lain itu ada di akalnya. Dan kemudian di dalam bab yang terkait dengan ideologi dan ketuhanan, justru akalnya ini diistirahatkan. Inilah yang menyebabkan kenapa syirik itu sebagai sebuah kedzaliman yang besar. Dan Bapak sekalian, syirik itu sering dialami oleh manusia ketika mereka menghadapi momentum-momentum penting dalam kehidupannya, yang di dalam momentum itu mereka tidak cukup kalau hanya minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan sewu misalnya dalam pilkada kemarin misalnya. Ya. Atau dalam pemilihan kepemimpinan yang lain misalnya. Kadang-kadang orang itu tidak sanggup untuk kemudian mengatakan bahwa cukuplah Allah itu dimintai pertolongan. Sehingga kemudian mereka minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat itu. Ya, dan ini akan banyak kita jumpai. Bagaimana ada di dalam sebuah pilkades misalnya, ya, pilihan kepala desa misalnya, ya, sang calon itu berangkat dari rumah jam 3 malam misalnya. Ya, sehingga panitia yang ada di pendopo itu harus menyiapkan tempat untuk bisa dia tidur di sana. Kenapa? Karena dia berangkat dari rumah jam 3 malam.
Atau berangkat dari rumah tidak dari pintu depan, tapi dari pintu belakang. Loh, ngelakoni ngono kejauh kalah gitu. Ya. Itu kenapa kemudian syirik itu sebagai sebuah kedzaliman yang besar. Pada saat yang bersamaan Ibu sekalian, ada alasan yang cukup kuat kenapa syirik itu sebagai kedzaliman yang besar. Kenapa? Karena syirik itu merusak roadmap kehidupan. Syirik itu merusak jalan kehidupan. Dan ini sebabnya kenapa Luqman itu memberikan nasihat kepada putranya ya waktu itu baru akil balik. Bisa kita bayangkan ini. Akil balik kan di usia-usia 15 tahun ya kalau anak laki-laki ya. Atau 14 tahun. Ya, mereka sudah akil balik. Di saat usia-usia seperti itu, Luqman sudah memberikan nasihat kepada putranya dengan la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena itu sangat membahayakan dirinya terkait dengan roadmap kehidupan yang akan mereka jalani. Ya. Ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan membelenggu seseorang di dalam kehidupannya. Sehingga mereka nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu nggak bisa dilogikakan oleh akalnya. Ya, nggak bisa dilogikakan oleh akalnya. Dan itu berarti memberangus akalnya untuk bisa berpikir secara sehat. Ya, memberangus akalnya untuk bisa berpikir secara sehat. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di hampir semua negara, ya, itu memiliki pola-pola syirik seperti ini. Apakah itu negara maju ataukah negara berkembang atau negara sedang berkembang? Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu adalah berbuat syirik. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah ini adalah sebuah kezaliman juga. Apakah itu berupa sekali lagi meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Nah, yang kedua, zalim kepada sesama. Ya. Zalim kepada sesama. Dalam sebuah hadis qudsi, saya pernah membahas, karena hadis ini panjang. Kalau Bapak sekalian masih ingat, saya pernah membahas hadis ini ya secara lengkap karena hadis ini panjang, tidak hanya bab zalim saja. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku haramkan juga kedzaliman bagi kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah saling berbuat zalim. Ya, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, sekalian, sekali lagi mungkin ini bisa ditambahkan gitu ya. Tapi barangkali minimal ada 4 alasan barangkali. Orang itu kenapa berbuat zalim kepada yang lain. Nah, ini yang bisa saya simpulkan. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian ada kesimpulan yang lain. Pertama, ya. Alasan orang berbuat zalim atau keadaan di mana orang itu berbuat zalim biasanya itu karena dia punya kelebihan. Dan di antara kelebihan paling menonjol orang itu berbuat zalim manakala dia punya kuasa. Ya, manakala dia punya kuasa. Yang kemudian dengan kekuasaannya itu dia mendolimi orang. Ya, dia mendolimi orang. Suatu ketika Fir'aun ini memanggil para ahli nujumnya. Ya, suatu ketika Fir'aun ini memanggil para ahli nujumnya. Tanyalah dia kepada ahli nujum itu, kira-kira siapakah nanti yang akan menurunkan takhta saya? Yang akan bisa melengsarkan saya nanti siapa? Ya, Fir'aun ini gitu. Ya, ada banyak jawaban waktu itu dari para ahli nujumnya, tapi Fir'aun tertarik dengan jawaban satu orang ahli nujum. Dia mengatakan, ya, yang bisa melengsarkan kekuasaan Tuhan adalah
seorang bayi yang lahir dari rahim ibu Bani Israel. Ya, seorang bayi yang lahir dari rahim ibu Bani Israel. Ya, setelah itu kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi yang lahir dari rahim ibu-ibu Bani Israel. Lihat, jadi gambarannya di dalam Al-Quran disebut sebagai yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Jadi Fir'aun ini melakukan, ya, membunuh anak-anak mereka dan mempermalukan para perempuan mereka. Nah, bayangkan itu ya, kedzalimannya, sehingga digambarkan di dalam sejarah itu, ya, ratusan ribu anak-anak Bani Israel, anak-anak yang lahir dari ibu Bani Israel itu meninggal dalam kondisi dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun. Jadi ada kekhawatiran kekuasaannya ini lepas, ya kan? Dan karena itu dia melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan kekuasaannya, termasuk harus membunuh anak-anak sekalipun. Ya, termasuk harus membunuh anak-anak sekalipun. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya makar yang lain. Ya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa selamat, dan kemudian beliaulah yang melengsarkan Fir'aun dari kekuasaannya dalam sebuah peristiwa yang sangat-sangat dramatis di dalam proses penyeberangan di Laut Merah. Nah, itu yang pertama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati punya kuasa. Karena punya kuasa itu bisa mendorong orang untuk berbuat dolim. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dengan kekuasaannya itu dia bisa melakukan itu. Ya. Dengan kekuasaannya itu dia bisa melakukan apa saja. Apalagi kemudian kalau aturan di tangan dia, ya, kekuasaan di tangan dia, fasilitas di tangan dia. Dan karena itu kalau kita lihat pada masa Fir'aun itu, ya, 3 elemen penting di dalam sebuah negara dia pegang semuanya. Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan militer. Ada di tangan Fir'aun 3-tiganya. Ya. Dan karena itulah dia menganggap akan cukup punya keleluasaan untuk melakukan kedzaliman. Ya, punya keleluasaan untuk melakukan kedzaliman. Yang pertama. Yang kedua, kedzaliman itu terjadi biasanya ketika terjadi situasi konflik. Ya, situasi konflik. Nah, kalau ini bisa terjadi siapa saja, termasuk di kita. Ketika suami atau ketika bapak, ibu konflik, biasanya yang jadi objek kedzaliman adalah anaknya. Ya, yang jadi objek kedzaliman adalah anaknya. Ya. Nah, ini kita bisa bawa ke dalam situasi yang lebih atas lagi gitu. Ya. Makanya saya sempat ketemu sama seseorang, ya, mensikapi peristiwa kemarin, ya, yang 6 saudara kita itu, ya, itu dia mengatakan, ini Pak Rofi, ini kayaknya perang bintang ini, ya, saya juga nggak tahu bintang yang mana gitu kan, ya, apakah bintang yang ada di pundak itu atau bintang-bintang yang lain. Tapi ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita, ya demikian itu kondisinya. Makanya saya gambarkan sebagai sebuah lembaga yang paling rendah yang bernama keluarga, itu bisa berbuat zalim di saat ada konflik. Makanya seringkali kalau ada konflik bapak dan ibu, sekali lagi, objek kedzaliman itu adalah anaknya. Dan anak kemudian menjadi korban akibat konflik antara bapak dan ibunya. Ya kan? Konflik antara bapak dan ibunya, makanya anaknya yang jadi korban. Nah, kalau kita lihat istilah perang bintang tadi, maka kita akan menemukan sebuah peribahasa untuk ini. Gajah berperang dengan gajah, semut mati di tengah-tengah. Dan inilah yang terjadi sekarang. Ya, lihatlah bagaimana ketika terjadi konflik antara Amerika dan Cina. Ya,
Siapa yang jadi korban? Orang-orang Syria. Saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita di Timur Tengah. Ketika terjadi konflik antara Amerika dan Rusia, mereka-mereka yang di sana yang jadi korban. Bahkan konflik itu justru tidak terjadi di negaranya. Nggak terjadi di Amerika, juga tidak terjadi di Cina. Tapi mereka melampiaskan konflik itu di negara-negara lain. Ya, di negara-negara lain. Nah, Bapak sekalian, kita bawa ke dalam kondisi kita sekarang. Jangan-jangan itulah yang terjadi. Begitu ada konflik di antara para tokoh ini, maka mereka-mereka yang tidak berdosa inilah yang kemudian menjadi korban. Ya, menjadi korban. Nah, makanya saya ingin membawa lagi karena ini juga yang juga bisa terjadi di kita. Begitu bapak dan ibu konflik, anaklah yang akan jadi korban. Saya tidak tahu persis, monggo kita koreksi diri kita masing-masing karena kita belum menjadi presiden, tapi kita sudah menjadi bapak dan ibu, mungkin itu terjadi di kita. Ya, mungkin itu terjadi di kita. Jadi objek kezaliman itu adalah orang-orang lemah di antara dua orang besar yang berkonflik itu atau tiga orang besar yang berkonflik itu. Itu yang kedua. Ya. Jadi kezaliman itu sering terjadi ketika ada situasi konflik. Yang keempat, yang ketiga, kezaliman itu terjadi ketika ada situasi krisis. Ya, ketika ada situasi krisis. Kenapa? Karena situasi krisis inilah kemudian yang menjadikan orang itu akan mencari kambing hitam yang menjadi penyebab krisis itu. Atau untuk melampiaskan kegagalan di dalam mengatasi krisis itu. Ya, maka dicarilah ya pelampiasan ya untuk menutupi kegagalan di dalam menangani krisis itu. Ya. Oleh karena itu, ini lagi-lagi kalau kita membuat contoh keluarga gitu ya. Seorang bapak gagal di dalam sebuah proses mencari nafkah. Ya entah pas dia nelayan tapi kemudian pulang kok ternyata nggak berhasil membawa ikan yang memadai dan karena itu nggak bisa dijual ya. Makanya marah-marah, kepada siapa marahnya? Kepada istrinya atau kepada anaknya? Ya kan? Jadi ada sebuah pelampiasan ketika mengalami situasi krisis. Ibu sekalian, negara Arab itu pernah mengalami krisis ya yang luar biasa waktu itu. Dan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena terjadi krisis keagamaan yang seperti itu, orang-orang Arab jahiliyah ini tidak bisa membendung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya mereka mengambil tindakan yang pintas gitu ya, yang tindakan ini sangat-sangat menyengsarakan Rasulullah dan para sahabat. Apa itu? Mereka memberlakukan pemboikotan atau dalam bahasa Arab al-muqata'ah. Ya, pada masa Rasulullah SAW itu pada tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian. Ya. Mungkin kita lihat di dalam sejarah itu memboikot itu di mana Rasulullah dan para sahabat tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang luar. Ya, tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang luar. Ya, enggak boleh bertransaksi dengan orang luar. Duwe-duwe tapi gak iso tuku beras, gitu intinya. Kenapa? Karena orang-orang luar tidak boleh datang menemui Rasulullah dan para sahabat untuk bisa jual beli berasnya, jual beli gandumnya, kormanya waktu itu. Sampai-sampai waktu itu banyak para sahabat yang memakan akar pohon untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan fisiknya. Dan kita tahu apa akhir dari pemboikotan ini itu karena tulisan tentang pemboikotan yang ditempel di Ka'bah itu dimakam merayap dan kemudian hilang tulisan itu. Dan dari situlah kemudian pemboikotan itu selesai. Jadi bukannya selesai pemboikotan itu terus mereka menyepakati enggak, tapi kertas yang ditempel di Ka'bah sebagai bunyi pemboikotan itu ya, itu hilang, hancur dimakan rayap. Jadi hati-hati dalam sebuah situasi krisis ya. Karena situasi krisis ini nanti yang akan bisa menghadirkan kedzaliman. Lagi-lagi kalau saya membuat contoh keluarga, itulah juga yang bisa terjadi di kita itu.
Begitu keluarga mengalami krisis, apakah itu krisis sosial, apakah itu krisis ekonomi, maka kedzaliman itu akan terjadi. Siapa yang terkena objek kedzaliman itu, biasanya yang terjadi adalah siapa yang paling lemah di antara mereka ini. Ya, siapa yang paling lemah di antara mereka ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, kedzaliman itu terjadi, Bapak sekalian, manakala ada orang yang memiliki ambisi yang di luar kemampuannya. Ya, memiliki ambisi yang di luar kemampuannya. Yang karena ambisinya ini kemudian cara untuk bisa melampiaskannya, dia zalim kepada orang lain. Ya, dia zalim kepada orang lain. Dia punya keinginan sesuatu yang di luar kemampuannya. Caranya untuk itu apa? Dia harus zalim pada orang lain. Ya. Makanya ada di dalam ayat Al-Qur'an itu, saya agak lupa, mungkin nanti bisa dicek ya, tentang orang-orang yang makan hartanya anak yatim. Ya, makan hartanya anak yatim. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya keinginan sesuatu, ambisi sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya. Dia kepengen punya harta yang banyak, tapi kemudian dia gagal memenuhi keinginannya itu. Akhirnya apa? Hartanya anak yatim dimakan itu. Ya. Makanya aklu malal yatim, kalau kita lihat di dalam hadis Sab'ul Mubiqat itu ya, ada 7 dosa besar yang harus dihindari. Salah satunya kan aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Nah, kalau kita lihat dari keempat-empatnya ini, apakah itu persoalan kuasa pada poin yang pertama tadi, persoalan konflik yang kedua, persoalan krisis yang ketiga, dan persoalan ambisi yang keempat. Keempat hal inilah Bapak Ibu sekalian yang punya potensi menjadikan orang-orang itu berbuat zalim. Nah, karena itu kalau kita lihat pada yang keempat ini, ya kan, maka perbuatan zalim itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa lebih dari yang lainnya. Dan korbannya adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Tapi di hadis ini saya kira cukup menakutkan gitu ya. Jangan sampai kita berbuat zalim. Dalam hadis Bukhari ini Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Ya. Jadi barang siapa yang berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya. Nah, Bapak sekalian, kehormatan di sini ada beberapa gitu ya. Ada kehormatan itu yang berupa harta yang dia miliki. Karena bagaimanapun juga harta itu adalah sarana kehormatan seseorang. Maka ketika ada orang yang melanggar harta saudaranya, apakah itu memakannya atau merampasnya, maka itu adalah perbuatan zalim. Ya. Yang kedua, bentuk dari kehormatan itu, dan ini yang paling tinggi yang dimiliki seseorang, nyawanya, darahnya. Maka siapa yang menumpahkan darah saudaranya, membunuhnya, dan lain sebagainya, maka ini adalah perbuatan zalim kepada saudaranya. Dan seterusnya. Dan hal-hal seperti ini dijaga oleh Islam. Ya, saya pernah menjelaskan tentang maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, ya, jadi maksud diturunkannya syariat itu untuk menjaga 5 hal. Dari 5 hal ini, 4 diantaranya menyangkut wibawa manusia. Ya, 4 diantaranya ya menyangkut wibawa manusia. Ya, secara fisik. Pertama, syariat itu diturunkan untuk menjaga status keturunan atau hifdzun nasl, ya, menjaga status keturunan.
Sehingga siapa yang melanggar hal yang terkait dengan status keturunan ini, maka itu diharamkan di dalam agama. Karena itu zina diharamkan. Karena zina itu melanggar, menodai status keturunan. Yang kedua adalah ya menjaga harta. Ya. Menjaga harta. Karena itu apapun perbuatan yang menjadikan harta itu ternoda, itu diharamkan oleh agama. Makanya mencuri itu diharamkan. Karena mencuri itu menodai hak harta. Ya, menodai hak harta. Yang kedua. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Ya, menjaga akal pikiran. Karena itu apapun perbuatan yang menjadikan akal itu rusak diharamkan oleh agama. Karena itu minum-minuman keras diharamkan oleh agama karena minuman keras itu merusak akal. Nah, ini derivasinya ke narkoba dan yang lainnya. Karena itu merusak akal. Dan yang keempat adalah nyawa. Ya. Nyawa. Jadi hifdzul ird, menjaga nyawa. Sehingga apapun yang terkait dengan nyawa ini, penodaannya diharamkan oleh agama. Makanya membunuh diharamkan oleh agama. Dan bentuk kedzaliman terbesar seorang hamba kepada hamba yang lainnya adalah manakala dia menumpahkan darahnya. Ya, makanya membunuh di dalam Islam itu tidak keme-keme. Ya, dosa besar. Membunuh seorang muslim, naudzubillah, ya tanpa alasan, tanpa ada ini apa-apa, besar. Dan itu sebabnya kenapa ada syariat yang bernama syariat qisas. Dan kenapa syariat qisas itu ya Allah menyebut dengan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya kan? Dan di dalam diri kalian di dalam qisas itu ya hayatun, ada kehidupan. Kenapa? Karena dengan orang itu menjaga nyawa masing-masing, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang menumpahkan darah. Makanya saya katakan kezaliman terbesar yang dilakukan seorang hamba kepada hamba yang lainnya, sesamanya, itu adalah manakala menumpahkan darahnya. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, atau sesuatu apapun, ya kan? Falyatahallalhu, maka hendaklah dia meminta kehalalannya. Minta maaf maksudnya. Ya, minta maaf, minta untuk dihalalkan. Gitu. Karena itu kalau kita lihat di dalam bab pembunuhan itu misalnya di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Itu bisa dia tidak terkena hukuman manakala dia mendapatkan maaf dari keluarga yang dibunuh. Ya, kemudian dengan membayar denda dan seterusnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Nah, begitu pula terkait dengan harta, begitu pula terkait dengan yang lainnya yang menyangkut kehormatan saudaranya. Falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia meminta maaf, minta kehalalannya hari ini, maksudnya di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Ya. Sebelum datang hari yang ketika pada hari itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Maksudnya hari kiamat, ya, yang sudah tidak bermanfaat lagi uang yang berwarna merah atau yang berwarna biru. Nah, sekarang ada yang 75.000 ya. Warna apa itu? Siapa yang pernah punya? Ya. Kan ada pecahan 75.000, tapi cuma sebentar kalau nggak salah waktu itu ya. 75.000 itu nggak tahu warna apa. Kita juga nggak tahu apa sebabnya itu. Jadi gitu. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum ya datang suatu hari di mana dinar dan dirham itu tidak berguna, maksudnya di akhirat nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu sudah nggak bisa disuap. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Maka ya, in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka ketika itu terjadi, ya, bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kedzalimannya. Jadi kalau ada orang yang belum meminta maaf, belum dihalalkan oleh orang yang dizalimi itu,
ya, belum dihalalkan oleh orang yang dizalimi itu atas kezalimannya, maka ya, bila dia memiliki amal soleh akan diambil ya darinya sebanyak kezalimannya. Artinya yang berbuat zalim ini amal baiknya akan diambil, ya, akan dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dizaliminya itu. Apabila tidak memiliki amal soleh, apabila tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu yang akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Makanya sekalian, perbuatan zalim itu ya adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Gitu. Dan berhati-hatilah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Maksudnya orang yang dizalimi itu doanya itu hampir pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut hampir pasti itu dengan mengatakan tidak ada penghalang antara doanya itu dengan Allah. Kenapa? Karena mazlum atau orang yang terzalimi ini pasti mereka ini dalam posisi lemah. Ya, pasti mereka ini dalam posisi lemah. Dan orang yang berbuat zalim itu tidak pernah melakukan itu dengan akalnya. Tapi dia melakukan itu dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Ya, dengan syahwatnya. Perbuatan zalim itu dilakukan, tidak dengan akalnya. Karena kalau dengan akalnya, dia pasti akan menggagalkan perbuatan zalimnya. Sementara yang dizalimi itu pasti mereka ini dalam posisi lemah, tidak berdaya. Ya, lemah dan tidak berdaya. Sekarang ada istilah yang bernama kriminalisasi. Ya, ini juga bentuk kezaliman yang lain. Di mana orang yang dibeginikan itu seringkali mereka ini tidak berdaya untuk bisa testimoni bahwa dia tidak berbuat itu karena saking gencarnya kezaliman yang dilakukan. Nah, saya kira ini juga ke kita semuanya ini. Ya. Jangan kita merasa gagah ketika kita bisa mendolimi orang. Karena pada saat yang sama orang yang kita zalimi itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu agak panjang ya, zalim terhadap sesama. Nah, yang ketiga Bapak sekalian, puncak dari itu semuanya, apakah zalim kepada Allah, apakah zalim kepada sesama, sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah zalim kepada dirinya sendiri. Karena saat dia zalim kepada Allah, saat dia zalim kepada manusia, maka orang ini tidak bisa menempatkan posisi dirinya pada tempat yang semestinya atau pada tempat yang sebenarnya. Jadi dia telah meletakkan dirinya ya di tempat yang tidak semestinya. Ya, makanya berbuat dosa itu meletakkan diri di tempat yang tidak semestinya. Berbuat maksiat menempatkan diri di tempat yang tidak semestinya. Berbuat curang menempatkan diri di tempat yang tidak semestinya. Ya, mendolimi saudaranya menempatkan diri di tempat yang tidak semestinya. Nah, ini mari kita koreksi diri kita masing-masing dalam bab ini, karena saya yakin bab-bab seperti ini juga masih sering melanda kita. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an di surat Fatir ayat yang ke-32 di sini, Allah Subhanahu wa taala membagi orang itu menjadi 3. Kita baca ayatnya, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi ini hasil pewarisan kitab itu menghadirkan 3 model orang ini. Pertama, lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya,
Kenapa? Karena dia tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi yang semestinya sebagaimana yang ada di dalam kitab itu. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang di pertengahan. Ya, kadang bisa menempatkan dirinya, kadang tidak. Kadang bisa, kadang tidak. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maksudnya pada posisi yang ketiga ini, ya, ini adalah orang yang tahu tentang bagaimana menempatkan dirinya pada posisi yang semestinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memproduksi sebanyak mungkin kebaikan. Apakah kebaikan yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan, ataukah kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk? Dan itu sebabnya Ibu sekalian, kenapa hadis-hadis sosial itu akan banyak kita jumpai untuk mencegah terjadinya kedzaliman terhadap saudaranya. Lihat bagaimana berbuat baik kepada tetangga itu menjadi salah satu tolok ukur keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia menyakiti hati tetangganya. Lihat bagaimana menyakiti hati tetangga itu menjadi tolok ukur tidak sempurnanya keimanan seseorang. Bahkan saya kira lebih sederhana lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Bagaimana menghormati tamu itu menjadi sebuah tolok ukur, salah satu tolok ukur keimanan seseorang. Hadis-hadis perbaikan sosial seperti ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satunya dengan maksud agar jangan sampai orang itu mendolimi saudaranya. Nah, ada seorang sahabat, ya, sahabat ini sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya, makanya di dalam deretan hadis-hadis yang banyak meriwayatkan hadis itu ya, di dalam deretan para perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, nama sahabat ini nggak akan kita jumpai. Tapi beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar ini sering menemani Rasulullah dalam momentum-momentum penting kehidupan perjalanan dakwah beliau. Dalam proses Isra dan Mi'raj, Abu Bakar waktu itu yang berada di garda depan untuk membela Rasulullah di saat hampir semua orang Quraisy yang kufar itu menuduh Rasulullah bohong. Abu Bakar yang maju ke depan. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa yang paling melegenda dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu peristiwa hijrah ke Madinah, maka Abu Bakar adalah teman Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah itu. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Hadis ini muttafaqun alaih. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ya, ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah doa yang dengan doa itu akan aku gunakan untuk berdoa di dalam sholatku. Nah, para ulama menyebut doa ini dibaca setelah kita membaca sholawat. Ya, makanya doa setelah membaca sholawat itu kan banyak. Yang sering kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya kan, setelah membaca doa sholawat itu. Nah, ini salah satunya. Ya. Qala Rasulullah bersabda, qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa ants. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni, ya, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Poin pertama ini, ya, pengakuan diri yang banyak berbuat dolim itu sarana efektif untuk bisa mencegah seseorang dari kedoliman. Ya.
mengaku akan potensi berbuat zalim, ini akan sangat efektif untuk bisa mencegah orang itu dari kedzaliman. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat zalim itu seringkali tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan zalim. Ya, orang-orang yang berbuat zalim itu seringkali atau bahkan hampir semuanya tidak akan pernah mengaku dan tidak akan pernah merasa bahwa dia berbuat zalim. Karena itu pengakuan yang tulus di hadapan Allah bahwa orang itu punya potensi berbuat zalim, inilah yang akan efektif untuk mencegah orang itu dari perbuatan zalim. Ya. Baik. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini pengakuan yang kedua. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Bapak sekalian, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena beristighfar ini merupakan salah satu cara orang itu untuk tidak gampang berbuat dosa. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Sekali lagi, karena ini adalah cara efektif untuk bisa menghalau seseorang untuk tidak gampang-gampang berbuat salah dan dosa, karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, dengan memohon ampunnya itu. Poin yang kedua, faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan berikanlah rahmat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha Pengampun, lagi Maha memberi rahmat, atau lagi Maha Penyayang. Nah, coba kita hafalkan ini dan kita baca di dalam doa-doa kita. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.